Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Chowky Isnaira. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Teman-teman, sebelumnya kalau aku boleh tahu dan boleh nanya ke teman-teman semua, menurut kalian atau buat kalian tujuan hidup yang pengen banget kalian capai dalam hidup kalian itu salah satunya apa sih gitu? Sesuatu yang pengen banget kalian rasakan, yang kalian impikan, yang kalian inginkan gitu. Karena yang namanya tujuan hidup itu kita tahu itu juga penting banget buat membangkitkan semangat hidup kita, ya kan teman-teman? Dan kalau aku boleh berbagi cerita ke kalian, buat aku sendiri atau buat aku pribadi, salah satu tujuan hidup yang pengen banget aku rasakan itu adalah bisa berpulang dalam keadaan husnul khatimah, atau bisa dibilang mati dalam keadaan syahid. Mungkin dianggap biasa aja gitu, atau mungkin itu juga merupakan salah satu tujuan hidup yang juga teman-teman pengen banget rasain gitu, teman-teman muslim pastinya. Siapa sih setiap muslim yang gak pengen berpulang dalam keadaan husnul khatimah, atau bisa dibilang mati dalam keadaan syahid? Aku rasa semuanya juga pasti pengen gitu kan. Cuma mungkin sebagian dari kita itu masih banyak yang belum paham tentang penjelasan mati syahid itu sendiri, teman-teman. Mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, bagaimana keadaan orang yang mati syahid di alam kubur, bagaimana gambarannya, apa aja sih balasannya gitu. Nah, di video kali ini teman-teman kayaknya menarik banget nih kalau aku ngebahas tentang masalah mati syahid itu sendiri, sesuai dari pelajaran yang udah aku pelajari juga ya teman-teman. Oke, yang pertama kita mau bahas mulai dari pengertiannya dulu ya teman-teman. Mati syahid atau syahid itu adalah seorang muslim yang meninggal dalam keadaan berperang atau berjuang di jalan Allah dengan membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama Allah. Intinya, mati syahid itu adalah seorang muslim yang meninggal dalam keadaan baik di jalan Allah. Nah, mati syahid atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu, teman-teman, mungkin sebagian dari kita ngiranya orang-orang yang meninggal dalam keadaan peperangan aja gitu, berperang membela agama Allah aja gitu. Padahal kata Rasulullah, orang-orang yang mati syahid itu nggak cuma orang-orang yang cuma berperang di jalan Allah aja teman-teman, nggak cuma dalam keadaan peperangan aja, tapi orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak berperang pun juga ada yang termasuk dalam keadaan yang mati syahid atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, apa aja sih ciri-cirinya atau tanda-tandanya orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Berdasarkan pelajaran yang aku pelajari dari Al-Quran dan hadis, teman-teman, diantaranya itu adalah satu, seseorang yang meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Sebagaimana hadisnya, maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi nggak perlu ditanyain lagi gitu, kenapa setiap muslim itu ketika mau meninggal atau menghadapi sakaratul maut, kita yang sebagai orang-orang yang masih diberi kesempatan hidup harus menuntun saudara-saudara kita itu untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah. Nah, yang kedua teman-teman, tanda-tandanya itu adalah orang yang meninggal dengan dahi yang berkeringat. Jadi kalau ada saudara atau saudari kita yang meninggal, kita juga perlu yang namanya memperhatikan dahinya teman-teman. Kalau dahi mereka berkeringat, itulah tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah
atau mati dalam keadaan syahid, seperti hadisnya di bawah ini. Nah, yang ketiga tanda-tandanya adalah orang yang meninggal pada malam Jumat atau di siang hari Jumat. Sebagaimana hadisnya, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahullahu fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim itu meninggal di hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad. Nah, yang keempat tanda-tandanya itu adalah seseorang yang meninggal karena penyakit taun. Penyakit taun itu semacam kayak penyakit sampar atau semacam kayak penyakit wabah tahunan gitu ya teman-teman. Sebagaimana di musim kita sekarang ini, seperti contohnya itu wabah corona gitu. Sebagaimana hadisnya, at-ta'una syahadatul likulli muslim. Mati karena penyakit sampar atau wabah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini juga yang pasti hanya untuk seorang muslim. Nah, yang kelima teman-teman, tanda-tandanya atau ciri-cirinya adalah seseorang yang meninggal dalam keadaan sakit perut atau sakit yang berhubungan dengan perut gitu. Contohnya seperti kanker, mah, usus buntu, kolera, disentri, bat ginjal, dan lain sebagainya. Sebagaimana hadisnya, wa man mata fil batni fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena sakit perut, maka dia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang keenam, tanda-tandanya adalah seseorang yang meninggal karena tenggelam, karena kejatuhan bangunan atau tebing. Sebagaimana hadisnya, yang mana artinya seseorang yang mati syahid itu ada 5 kata Rasulullah. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, orang yang meninggal kejatuhan bangunan atau tebing, dan orang yang meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang ketujuh adalah orang yang meninggal dalam suatu urusan di jalan Allah, seperti seseorang yang meninggal dalam keadaan berdakwah atau seseorang yang meninggal dalam sewaktu mengajarkan ilmu agama atau ketika melakukan amal kebajikan kepada sesama yang mana niatnya itu memang ikhlas karena Allah gitu. Nah, yang kedelapan adalah seseorang yang meninggal karena melahirkan anaknya, sebagaimana hadisnya yang artinya terbunuhnya seorang muslim itu terhitung syahid. Kematian karena wabah taun itu terhitung syahid. Kematian karena tenggelam itu terhitung syahid. Dan seorang wanita yang melahirkan anaknya itu terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Nah, yang 10 tanda-tandanya atau ciri-cirinya itu adalah seseorang yang meninggal ketika sedang dalam keadaan mengerjakan kebaikan atau amal soleh, seperti orang yang meninggal dalam keadaan sholat, berpuasa, mengerjakan haji, bersilaturahmi, dan lain sebagainya. Sebagaimana hadisnya lagi yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada suatu hari kemudian dia meninggal, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang bersedekah ikhlas karena Allah kemudian dia meninggal, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Nah, tapi dari semua tanda-tandanya tadi, teman-teman perlu diingat juga, nggak semuanya orang-orang yang mati dalam keadaan tersebut itu bisa dibilang syahid gitu. Syahid yang diberikan Allah itu hanya untuk kepada orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang benar-benar mengerjakan perintah Allah sewaktu di dunia gitu. Nah, sekarang kita mulai bahas keutamaannya atau balasannya atau keistimewaannya. Apa sih keistimewaan orang yang mati syahid itu gitu? Apa sih yang mereka rasakan di alam kubur gitu? Dan apa sih balasan yang mereka dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti kita penasaran gitu kan teman-teman, pasti kita bertanya-tanya gitu. Nah, dalam sebuah hadis teman-teman, keistimewaan orang yang mati syahid itu ada 7 gitu. Nah, yang pertama, keistimewaannya orang yang mati syahid itu adalah semua dosa-dosanya akan diampuni Allah sejak pertama darahnya keluar gitu. Jadi kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan syahid, mulai dari dia meninggal itulah semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua keistimewaannya itu adalah
Orang yang mati syahid itu tidak akan pernah merasakan sakitnya sakaratul maut yang luar biasa. Jadi orang yang mati syahid itu meninggalnya nggak ngerasain sakit apa-apa teman-teman, karena dia udah diberi kenyamanan dan keringanan oleh Allah. Bahkan ada sebagian hadis menyebutkan juga seseorang yang meninggal dalam keadaan syahid itu tidak merasakan sakit, dan sakitnya pun juga hanya sebatas cubitan kecil di tangan. Nah, yang ketiga keistimewaannya itu adalah orang yang mati syahid itu tidak akan pernah merasakan azab kubur dan terjamin sampai hari kiamat. Jadi suatu kenikmatan banget gitu teman-teman kalau mereka orang-orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan azab kubur gitu, dan di alam kubur pun dia nggak akan disiksa gitu sampai hari kiamat. Nah, yang keempat keistimewaannya adalah Masya Allah banget nih teman-teman, orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan hisab di hari kiamat atau akan langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, siapa sih yang nggak pengen gitu nggak bakal dihisab, nggak bakal kena azab kubur. Ketika yang lain harus melewati hisab terlebih dahulu, orang-orang yang mati syahid itu malah diberi keringanan atau kenyamanan oleh Allah untuk langsung bisa masuk ke dalam surga. Nah, yang kelima teman-teman keistimewaannya adalah orang yang mati syahid itu akan dinikahkan oleh Allah dengan 70 bidadari. Itu untuk laki-laki, dan perempuan pun sama gitu. Masya Allah, kebayang gak sih teman-teman, banyak banget. Nah, yang keenam keistimewaannya adalah ini menarik sih teman-teman. Orang yang mati syahid itu dapat atau diizinkan Allah untuk bisa mengajak atau memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya atau dari orang-orang yang dicintainya. Betapa bahagianya dan betapa beruntungnya kalau misalnya kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, yang mana kita bisa ngajak orang-orang yang kita cintai seperti keluarga kita sendiri teman-teman bisa sama-sama masuk ke dalam surga. Masya Allah. Dan yang terakhir nih teman-teman, keistimewaannya adalah orang-orang yang mati syahid itu akan dapat melihat tempatnya di dalam surga. Jadi kalau misalnya kita bertanya-tanya gitu, kenapa sih kebanyakan orang-orang yang mati syahid itu tersenyum gitu? Mungkin kita sering bertanya-tanya gitu kan teman-teman, kenapa sih orang yang mati syahid itu kebanyakan tersenyum gitu? Jawabannya adalah karena teman-teman sebelum nyawanya diambil, jadi malaikat itu udah kayak mengepalkan sayapnya, memperlihatkan kepada si orang itu, udah kayak memperlihatkan gambarannya gitu ke dia, tempatnya bagaimana di dalam surga, kedudukannya di mana, tempat tinggalnya di mana. Itulah yang membuat orang-orang yang mati syahid itu tersenyum gitu, karena dia bahagia gitu melihat pemandangan indah, dan dia juga senang karena Allah sudah benar-benar menjanjikan dan memberikan surga untuknya. Dan ketika nyawanya dicabut pun dia nggak ngerasain sakit sama sekali. Masya Allah. Nah, sekarang teman-teman yang jadi pertanyaannya buat kita, gimana sih gitu cara kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid? Bisa nggak sih gitu? Mungkin nggak sih gitu, dan bisa nggak sih gitu? Karena kita tahu mati itu memang adalah takdir Allah kan teman-teman. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita bisa berusaha untuk mencapai itu semua teman-teman. Kenapa? Karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Kita tahu mati itu memang adalah takdir Allah, tapi kita juga berhak untuk berusaha untuk bisa meninggal dalam keadaan yang baik gitu. Caranya gimana? Kuncinya teman-teman, kita jangan pernah berhenti untuk berdoa dan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik. Jangan pernah berhenti juga untuk sering-sering beribadah gitu. Dan satu hal lagi, jangan pernah berhenti juga untuk terus berzikir di dalam hati. Ya, siapa tahu aja gitu kan, ajal kan kita nggak ada yang tahu ya. Tapi seenggaknya kalau kita udah berusaha mensucikan diri kita gitu, memperbaiki diri kita dengan berzikir, mengucapkan kalimat Allah, ya insya Allah gitu aja sih menurut aku teman-teman. Jangan pernah untuk malas
sering-sering beribadah, dan jangan lupa juga untuk mempunyai kebiasaan berzikir di dalam hati kita. Ya, semoga doa kita, impian kita untuk bisa berpulang dalam keadaan husnul khotimah bisa diijabah oleh Allah, bisa dikabulkan oleh Allah ya teman-teman, buat kita semua. Oke, cukup segini dulu kayaknya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.